Shalom anak muda yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, KYM dan YFCF yang berada di rumah masing-masing pada saat malam hari ini. Pastinya adik-adik dalam keadaan sehat, kuat dan juga dalam pertolongan Tuhan. Mari kita memiliki kerinduan untuk memuliakan nama Tuhan pada malam hari ini. Kita menyiapkan diri kita menaikkan pujian kita dan juga kita mendengarkan firman Tuhan. Itu sangat penting sekali bagi pertumbuhan rohani kita. Jadi adik-adik yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpuji nama Tuhan yang bertakhta dalam kerajaan surgawi, Allah yang kami muliakan dalam hidup kami. Kami bersyukur selaku anak muda di mana penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga pada saat ini kami tetap sehat, kuat dan juga dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, sepekan yang sudah kami lewati dengan pertolongan Tuhan. Pada malam hari ini, biarlah nama Tuhan yang kami muliakan lewat puji-pujian, nama Tuhan dimuliakan lewat setiap apa yang kami lakukan, doa dan juga persembahan, dan pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini, biarlah jadi hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur atas kasih dan cinta Tuhan di dalam hidup kita, sebab tidak cinta yang lebih besar selain cinta kasih Tuhan. Mari sobat muda semuanya, saya ajak untuk kita memuji Tuhan bersama-sama dengan sikap doa kita. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu sucikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh darimu, Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu yang berikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku
Puji Tuhan. Sobat muda semuanya, kita masih tetap memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan bertepuk tangan dan bersuka cita. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat merasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat merasakan kuasa-Nya. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat nyatakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Cukup sampai di sini pujian kita. Selanjutnya sebelum memberikan persembahan, kita akan menyanyikan pujian Jangan Lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Menjadi siap tiba
mencukupkan atas segalanya. Tanda-tanda bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tanda-tanda bergelombang, timbulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, terima kasih atas persembahan yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan dipimpin oleh Kak Doli. Rekan-rekan pemuda, mari kita satu dalam doa kita. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa atas kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu pada malam hari ini, karena kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur karena kami bisa menyembah Tuhan, walaupun kami harus berada di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah Engkau, mengangkat hati kami persembahkan kepada Engkau. Kami percaya ada hadirat Allah, ada berkat-berkat yang akan kami terima daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih karena kekuatan, kemampuan, kesehatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Dan terlebih pada malam hari ini kami sungguh bersyukur karena kami telah memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan-persembahan yang telah diberikan oleh anak-anak Tuhan kepada Tuhan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka, memberkati usaha pekerjaan rekan-rekan pemuda kami. Biarlah melalui berkat-berkat yang telah diberikan kepada Tuhan, ini dapat dipakai untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, di tengah ucapan syukur kami juga mau berdoa, mau memohon pertolongan daripada Engkau. Kiranya Engkau terus memberkati anak-anak muda kami di dalam pekerjaan mereka, bagi yang saat ini bekerja, di dalam studi, bagi yang saat ini sedang menempuh pendidikan. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka. Biarlah mereka dapat menjalani semua aktivitas mereka dengan pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan selalu melindungi dan menjaga mereka dimanapun mereka berada. Biarlah kasih setia Tuhan senantiasa menyertai mereka. Kiranya Tuhan juga selalu melindungi mereka dalam mereka membawa diri mereka. Kiranya Tuhan memagari mereka dengan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga mereka. Jauhkan mereka dari segala hal-hal yang jahat. Jauhkan mereka dari pengaruh-pengaruh dunia ini. Biarlah Tuhan juga menolong mereka, memberikan hikmat kepada mereka, supaya mereka dapat menjalani kehidupan mereka hanya untuk memuliakan Tuhan. Ada banyak pengaruh-pengaruh dunia ini yang bisa menjatuhkan mereka. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus, mari Tuhan kuatkan iman mereka. Biarlah mereka tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Biarlah mereka dapat menyerahkan hidup mereka hanya untuk memuliakan Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami terus berdoa kiranya Tuhan terus memberkati pemuda remaja kami yang ada di GKI Malino Kota ini. Biarlah mereka semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin hari semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kalau ada yang pada saat ini bergumul dengan permasalahan mereka, hamba berdoa kiranya Tuhan menolong mereka. Tuhan memberikan hikmat kepada mereka untuk menghadapi semuanya. Biarlah mereka senantiasa mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka senantiasa berharap kepada Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam kami melewati situasi hidup kami, apapun keadaan kami percaya Tuhan selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kiranya Tuhan terus menambah semangat anak-anak muda kami untuk terus mencari Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan biarkan iblis merampas kesetiaan mereka untuk mencari Tuhan. Mari Tuhan menolong mereka supaya mereka tetap kuat, mereka tetap diberikan semangat untuk setia kepada Tuhan, untuk mencari Tuhan
miliki kerinduan untuk terus hidup dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih kiranya Tuhan terus memberkati kami, Tuhan terus menolong kami. Sampai kapanpun Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan selalu menyertai kami dan melindungi kami. Ajar kami untuk menjalani hidup ini seturut dengan kehendak Tuhan. Ajar kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami memuliakan Tuhan dan kami menjadi berkat semasa Tuhan izinkan kami menjalani hidup di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kiranya Tuhan terus memberkati rekan-rekan pemuda remaja kami, pengurus pemuda yang Tuhan sudah percayakan untuk menjadi pelayan Tuhan di pemuda remaja kami. Kiranya Tuhan memberkati segala rencana, segala program kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah itu dapat berjalan seturut dengan pimpinan dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami kepadamu pada malam hari ini. Kami percaya Engkau telah mendengarkannya dan biarlah Tuhan akan menjawabnya tepat pada waktunya. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sobat muda semuanya, mari kita persiapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan sabda firman-Nya. Saya mengundang semuanya untuk memuji Tuhan bersama-sama. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Kau selalu
kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami memiliki Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang senantiasa peduli dengan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu mengasihi kami dengan sempurna. Bagaimanapun keadaan kami, Tuhan selalu menerima kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sehingga kami bebas untuk datang kepada Tuhan kapanpun itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah menjadi Allah kami yang begitu mengasihi kami. Malam hari ini Tuhan, kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan tuntun kami, arahkan hati dan pikiran kami untuk memahami firman Tuhan ini dengan baik. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mari Engkau mengarahkan hati dan pikiran kami agar firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama malam hari ini dapat kami pahami dengan benar dan terlebih dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati anak-anak muda-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Berkati anak-anak muda-Mu yang telah mempersiapkan diri mereka untuk menerima firman Tuhan pada malam hari ini. Berkati anak-anak muda-Mu yang sudah menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Rekan-rekan pemuda remaja GKI Malino Kota yang pada saat ini di rumah, yang telah mempersiapkan diri mereka untuk menerima firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, tuntun hamba-Mu, biarlah hamba dapat menyampaikan firman Tuhan ini seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, shalom. Apa kabar semuanya? Kakak percaya kita semuanya sehat-sehat, penuh dengan semangat menjalani hari-hari kita. Ya, kita bersyukur malam hari ini karena kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan waktu untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, walaupun masih melalui media seperti ini, tapi kakak percaya bahwa rekan-rekan pemuda remaja dimanapun kita berada saat ini di rumah, ya kita pasti tetap semangat untuk menikmati hadirat Tuhan dan terlebih untuk merenungkan firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Yang tak lupa Kak Doli juga mengucapkan selamat bertemu. Wah, lama sekali ya rasanya kita tidak bertemu. Kalian bisa melihat muka Kak Doli, tapi Kak Doli tidak bisa melihat kalian. Yang cuman di sini aja yang tim pelayanan. Puji Tuhan. Ya, mari adik-adik remaja, rekan-rekan pemuda yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita mempersiapkan diri kita untuk belajar firman Tuhan malam hari ini. Mari buka Alkitabmu di dalam 1 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Sekali lagi 1 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kak Doli akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita. Silakan memperhatikan Alkitabmu masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kulakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Dan lagi engkau pun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab anak Zeruya, apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel, yakni Abner, bin Ner dan Amasa bin Yeter. Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam zaman damai, seakan-akan ada perang, sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah. Maka bertindaklah dengan bijaksana
dan janganlah biarkan yang ubanan itu turun dengan selamat ke dalam dunia orang mati. Tetapi kepada anak-anak Berzilai, orang Gilead itu, haruslah kau tunjukkan kemurahan hati. Biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu. Sebab mereka pun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku pada waktu aku melarikan diri dari depan kakakmu Absalom. Juga masih ada padamu Simei bin Gera, orang Benyamin dan Bahurim. Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim. Tetapi kemudian ia datang menyongsong aku di sungai Yordan, dan aku telah bersumpah kepadanya demi Tuhan, takkan kubunuh engkau dengan pedang. Sekarang janganlah bebaskan dia dari hukuman, sebab engkau seorang yang bijaksana dan tahu apa yang harus dilakukan kepadanya untuk membuat yang ubanan itu turun dengan berdarah ke dalam dunia orang mati. Kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Dan Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Kemudian Salomo duduk di atas tata Daud ayahnya, dan kerajaannya sangat kokoh. Ya, puji Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada malam hari ini. Ya, rekan-rekan pemuda yang Tuhan Yesus kasihi, pernah dengar pepatah kuno yang mengatakan seperti ini: jika usahamu belum berhasil, coba lagi dan coba lagi. Ya, pasti kita semua pernah mendengar pepatah ini ya. Ya. Nah, adik-adik pemuda remaja yang Yesus kasihi, sebenarnya apa sih artinya berhasil? Nah, pada malam hari ini, sebelum kita lebih lanjut, tema renungan firman Tuhan yang kakak ingin kita renungkan bersama pada malam hari ini, kakak beri judul yaitu nasihat yang berharga atau nasihat yang penting. Ya, nasihat yang berharga atau nasihat yang penting. Nah, ada rekan pemuda yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Sebenarnya apa sih arti berhasil menurut kalian? Ya, jawab di rumah masing-masing ya. Ya, berhasil, ya kalau kita lihat pengertian atau arti dari berhasil artinya kita mencapai apa yang menjadi tujuan kita, atau kita mencapai apa yang kita inginkan, ya seperti itu ya. Nah, kebanyakan orang mengartikan keberhasilan itu, ya ada sebagian orang atau kebanyakan orang lah ya, yang mengartikan keberhasilan itu adalah ketika mereka menjadi populer ya, atau ketika mereka menjadi terkenal seperti itu, dan ketika mereka menjadi banyak uang dan harta, ya gitu ya. Ada orang memiliki konsep seperti itu. Nah, sebenarnya tidak salah sebenarnya kalau kita mengartikan atau kita memiliki konsep seperti itu. Ketika kita berhasil, kita punya uang, kita punya harta, kita menjadi terkenal atau populer ya seperti itu, dan ya itulah keberhasilan seperti itu. Ya, tetapi jika kita melihat kebanyakan orang, ada orang berhasil ya. Ada orang yang berhasil di awalnya. Dia berhasil ya, mungkin dia seperti tadi, dia banyak uang, dia memiliki harta, dia menjadi terkenal, tetapi tidak berlangsung lama. Akhirnya mungkin dia bangkrut, dia tidak punya harta, dia tidak punya uang. Dan apa yang terjadi? Ya dia akan stres, mungkin dia akan depresi, dan dia tidak sanggup untuk menerima kegagalan itu. Dia tidak sanggup untuk menerima kenyataan itu. Ya, oleh sebab itu, pemuda, adik-adik remaja yang Tuhan Yesus kasihi, pada malam hari ini kakak ingin membawa kita untuk belajar bersama-sama ya. Bagaimana sih kita sebagai anak-anak Tuhan ya? Ya. Bagaimana kita sebagai pemuda-pemuda Kristen, bagaimana kita sebagai remaja-remaja Kristen, biar kita bisa menikmati yang namanya keberhasilan yang sesungguhnya ya. Kita bisa mengerti, memahami dengan benar keberhasilan yang sesungguhnya sesuai dengan konsep kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Nah, pada malam hari ini kita kembali ke firman Tuhan.
kita kembali memperhatikan ayat firman Tuhan yang sudah kita baca pada malam hari ini. Kita memperhatikan di sana bagaimana Raja Daud, ya, ini mengisahkan tentang Raja Daud. Ketika di akhir hidupnya, ketika sebelum Daud meninggal, dia memanggil anaknya Salomo, ya. Dia memberikan satu nasihat yang penting, dia memberikan satu nasihat yang sangat berharga bagi anaknya, yaitu Salomo. Ya, mungkin Daud merasa bahwa wah, waktu saya hampir dekat ini, saya akan pergi, saya akan meninggal. Apa yang harus saya berikan kepada anak saya Salomo? Akhirnya Daud berpikir dia akan memberikan satu nasihat yang sangat penting, satu nasihat yang begitu berharga. Sehingga dia memanggil Salomo dan dia menyampaikan nasihat ini kepada Salomo. Nah, mari kita memperhatikan apa saja nasihat yang berharga, apa saja nasihat yang sangat penting yang diberikan oleh Raja Daud kepada anaknya Salomo. Mari kita lihat pada ayat yang kedua, ketiga, dan keempat. Ayat yang kedua, ketiga, dan keempat berkata seperti ini. Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Ada pemuda yang Yesus kasihi, kalau kita melihat nasihat yang sangat berharga, nasihat yang sangat penting yang diberikan oleh Raja Daud kepada Salomo sebagai kunci atau sebagai supaya ia bisa berhasil beruntung di dalam perjalanan hidupnya. Raja Daud memberikan nasihat yang berharga. Kalau di sana kita lihat yang pertama, kita lihat katakan bahwa Raja Daud katakan kepada Salomo, kuat dan berlaku seperti laki-laki. Wah, ini luar biasa ini ya. Ya jelaslah Raja Daud memberikan nasihat kepada Salomo. Dia berkata kamu harus kuat seperti seorang laki-laki. Ya memang Raja Salomo adalah dia laki-laki bukan perempuan ya. Mungkin kalau anaknya Daud itu perempuan mungkin dia berkata, mari kamu teguh, kamu harus kuat seperti perempuan ya. Pas juga kali ya. Ya Salomo diberikan nasihat yang begitu luar biasa oleh ayahnya Daud agar dia beruntung dalam dia memimpin bangsa Israel. Dia harus kuat ya seperti seorang laki-laki. Memang laki-laki memang kuat ya. Ya. Nah, lalu apa lagi? Dia katakan di sana, Salomo, kamu harus melakukan kewajiban terhadap Tuhan dengan setia. Hidup menurut jalan Tuhan. Ikuti ketetapannya, ikuti perintahnya, ikuti peraturannya dan ketentuan Tuhan. Ini merupakan nasihat yang berharga, nasihat yang sangat penting yang diberikan oleh Raja Daud kepada anaknya Salomo. Nah, adik-adik pemuda, rekan-rekan pemuda remaja yang Tuhan Yesus kasihi. Satu nasihat yang sangat penting, satu nasihat yang sangat-sangat berharga yang Raja Daud berikan kepada anaknya Salomo sebagai kunci agar dia bisa berhasil. Mengapa ini diberikan kepada Salomo? Karena itu merupakan satu pengalaman yang dialami oleh Raja Daud, ayahnya sendiri. Kalau kita melihat dikatakan dalam ayat firman Tuhan ini, Raja Daud memerintah menjadi raja orang Israel itu 40 tahun. Selama Raja Daud memerintah Israel selama 40 tahun itu, dia menjalani pemerintahannya itu dengan setia kepada Tuhan. Daud mampu, Daud bisa, Daud kuat. Itu karena ia berlaku setia kepada Allah. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Daud mengakhiri masa kepemerintahannya dengan baik. Itu karena apa? Karena dia memilih untuk tetap setia kepada Allah. Tapi kalau kita melihat kembali perjalanan Daud, perjalanan kehidupan Daud,
Walaupun dalam perjalanan Daud itu ada banyak tantangan, ada banyak cobaan yang harus dia hadapi, ada banyak masalah yang dia hadapi. Bahkan di dalam kehidupan rohaninya Daud pernah jatuh. Titik terendah yang Daud alami adalah ketika Daud jatuh ke dalam dosa. Ya. Dosa dengan Batseba. Tetapi karena Daud memiliki komitmen yang kuat, Daud bangkit dari situasi itu sehingga Daud kembali kepada Allah. Dia berubah, dia setia kepada Allah. Daud tidak terpuruk dengan keadaannya pada saat itu. Tetapi Daud dia kembali setia kepada Allah. Dan sampai akhir hidupnya Daud tetap setia dan melakukan apa yang telah Tuhan perintahkan kepadanya. Nah, rekan-rekan pemuda, adik-adik remaja yang Tuhan Yesus kasihi, itulah sebabnya Daud memberikan satu nasihat yang penting, satu nasihat yang berharga kepada Salomo. Dia berkata, kamu harus kuat, kamu harus memang bertindak sebagai seorang laki-laki, dan kamu harus mentaati apa yang Tuhan perintahkan, mengikuti jalannya Tuhan, mengikuti aturannya Tuhan, mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan, mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Dan dengan demikian engkau akan beruntung. Adik-adik remaja pemuda yang Tuhan Yesus kasihi, itulah kunci keberhasilan yang sesungguhnya. Adik-adik pemuda remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ketika kita memilih untuk tetap taat kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Saya percaya, kakak percaya bahwa kita semua pernah dinasehati, ya. Siapa yang di sini tidak pernah dinasehati? Semua orang pernah menerima nasihat, pernah dinasehati. Kita dinasehati oleh siapa? Orang tua kita, keluarga kita, om, tante kita, teman dekat kita atau sahabat kita. Semua kita pernah dinasehati. Dan pasti tujuan nasihat itu adalah supaya kita menjadi baik, supaya kita bisa mencapai tujuan, ya. Kalau orang tua menasehati kita, tentu mereka berharap kita, ya misalnya mungkin pergi kuliah, kamu baik-baik di sana. Ya, kamu harus kuliah dengan serius misalnya, ya. Itu satu nasihat yang sangat penting orang tua berikan kepada kita, semangat. Dan betul-betul kita meraih masa depan kita. Dan tentulah tujuan itu adalah untuk hal yang baik kepada kita. Nah, seperti firman Tuhan pada malam hari ini. Firman Tuhan ini atau Daud pun ingin memberikan nasihat itu kepada kita, bukan kepada anaknya Salomo pada saat itu, tetapi nasihat itu diberikan kepada kita sebagai anak-anak muda. Ketika kita ingin berhasil dalam kehidupan kita, ketika kita mau menikmati hal yang baik, mari, apa yang dikatakan firman Tuhan? Ketika kita mau mencapai keberhasilan, mari kita melakukan apa yang Raja Daud sampaikan kepada Salomo, yaitu mari kita taat kepada Tuhan. Mari kita taat kepada Allah dan percaya kepadanya. Mari kita lihat di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7, apa yang dikatakan firman Tuhan di sana. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ini berarti ada remaja pemuda yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Ketika kita percaya, ketika kita taat kepada Allah, maka Tuhan akan memberkati kita. Jadi oleh sebab itu ketika kita ingin menikmati keberhasilan yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita, adalah kuncinya adalah kita harus taat kepada Allah. Kita harus percaya kepada Allah. Taat berarti kita harus mendengar dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Seperti Salomo, ya. Daud memberikan satu nasihat kepada Salomo, kalau engkau ingin beruntung, kalau engkau ingin berhasil, mari taat kepada Allah. Ikuti jalannya Tuhan, ikuti apa yang sudah ditentukan, apa yang sudah menjadi peraturan, apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ikuti itu dalam kehidupanmu, maka engkau akan beruntung.
Ada pemuda remaja yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Boleh kakak katakan bahwa ketaatan bukan semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi ketika kita belajar dari setiap tokoh-tokoh Alkitab, ya, kalau kita melihat pengalaman-pengalaman beberapa tokoh-tokoh Alkitab di dalam Alkitab, misalnya Abraham. Abraham adalah teladan iman yang dapat kita teladani dalam hidup kita dalam hal ketaatan. Betapa Abraham begitu taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia mendengar dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, sehingga Abraham diberkati. Ada banyak lagi tokoh-tokoh Alkitab yang dapat kita teladani dalam kehidupan kita. Kita melihat ada Daniel, ada Yusuf. Mereka adalah tokoh-tokoh pemuda yang menjadi teladan bagi kita dalam hal ketaatan. Ya. Ketika kita hidup taat, itu berarti kita tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ada banyak tantangan yang kita hadapi sebagai anak-anak muda pada saat ini. Cobaan, godaan yang pada saat ini kita hadapi. Ada banyak, ya. Dalam pergaulan kita, bagaimana kita diperhadapkan dengan pergaulan-pergaulan yang pada saat ini yang bisa menjatuhkan kita, yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Berhati-hatilah dalam kita bergaul. 1 Korintus pasal 15 ayat 33 berkata, pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Masih ingat kata pepatah yang mengatakan bahwa 1000 kebaikanmu dapat ditutupi oleh 1 keburukanmu. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati dalam kita menjaga pergaulan kita. Ketika kita salah bergaul, kita tidak bisa mempertahankan iman kita. Ada teman-teman yang mungkin mengajak melakukan hal-hal yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita ngikut, ya. Ada banyak arus-arus yang pada saat ini yang sangat mempengaruhi anak-anak muda. Tetapi ketika kita memilih untuk taat kepada Allah, ketika kita memilih untuk mendengarkan firman Tuhan, mengikuti apa yang sudah Tuhan tetapkan, percaya engkau tidak akan mudah terpengaruh dengan itu. Lihat Daniel, lihat Yusuf, apakah mereka terpengaruh dengan situasi, dengan keadaan di mana mereka berada? Daniel, dia hidup di kerajaan Babel yang penuh dengan kekafiran, menyembah dewa dan sebagainya. Apakah Daniel ikut-ikutan? Tidak. Yusuf, ketika Yusuf di tengah-tengah orang Mesir yang tidak mengenal Allahnya, apakah Yusuf mengikuti itu? Tidak. Mereka memilih untuk taat. Sehingga apa yang terjadi kepada mereka? Yusuf berhasil, benar-benar berhasil dalam hidupnya. Yusuf menjadi pemimpin di negeri Mesir itu. Inilah bukti bahwa ketika kita tetap taat kepada Tuhan, melakukan apa yang telah Tuhan tetapkan, mentaati apa yang telah Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, maka keberhasilan itu akan menjadi milik kita. Adik-adik pemuda, remaja yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita menjadikan hidup kita ini yang memuliakan Tuhan. Keberhasilan itu sudah Tuhan sediakan bagi kita, asalkan engkau tetap memilih untuk taat kepada Tuhan. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Daud kepada anaknya Salomo. Satu nasihat yang sangat penting, satu nasihat yang sangat berharga yang Daud sampaikan kepada Salomo, agar dia dapat tetap setia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Supaya apa? Supaya ia berhasil dalam dia menjalani kepemimpinannya. Oleh sebab itu, rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kakak percaya bahwa kita semua ingin menikmati keberhasilan di dalam kehidupan kita. Konsep keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika kita hidup taat dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Karena ketika kita memilih untuk hidup taat dan melakukan apa yang telah Tuhan perintahkan kepada kita, percaya Tuhan telah menyediakan hari depan yang penuh harapan bagimu. Keberhasilan itu akan engkau raih dan engkau akan menikmatinya dengan penuh sukacita.
So jangan takut untuk tetap setia, untuk tetap taat, melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam firman-Nya. Lakukanlah itu dengan setia, karena Tuhan sudah membuktikan itu melalui Raja Daud. Raja Daud telah menceritakan pengalaman hidupnya yang luar biasa. Dia berhasil menjadi seorang pemimpin bangsa Israel, menjadi seorang raja, karena dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya dengan setia. Apakah kita ingin berhasil? Kalau engkau ingin berhasil, mari lakukan apa yang Tuhan perintahkan, tetap taat dan setia melakukannya di dalam kehidupanmu. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur malam hari ini karena firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama pada malam hari ini memberikan satu semangat, motivasi bagi kami sebagai anak-anak muda, bahwa sesungguhnya Tuhan sudah menyediakan keberhasilan bagi kami. Namun untuk mencapai keberhasilan yang sesungguhnya adalah kami harus taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang menguatkan kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati kami. Tuhan akan menolong kami untuk meraih semua apa yang ingin kami raih. Cita-cita kami, harapan kami. Oleh sebab itu Tuhan, hamba berdoa, kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak mudamu yang pada saat ini telah mendengarkan firman Tuhan. Memberkati setiap adik-adik remaja pemuda kami yang ada di Jemaat GKI Malino Kota ini. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka dengan keberhasilan yang sesungguhnya. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami, keberhasilan itu sudah ada dalam tangan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Masa depan yang penuh harapan Tuhan sudah sediakan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami memegang teguh perjanjian, janji Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Karena dengan janji Tuhan itulah kami mampu melangkah. Kami percaya, kami yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan sudah menyediakan keberhasilan bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap percaya dengan janji-Mu, memegangnya, menyimpannya dalam hati. Dan ajar kami untuk menjalani hidup ini seturut dengan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menuntun kami agar kami tetap berjalan di dalam kebenaran-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, terima kasih untuk waktu yang sudah kami pakai untuk merenungkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama, biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini, namun sebelum itu kita memuji Tuhan bersama-sama.
Doa penutup dibawa oleh Kak Doli. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan, yang telah menyertai, yang telah menolong kami dalam persekutuan kami malam hari ini. Kami sungguh bersyukur melalui ibadah kami pada malam hari ini. Kami percaya nama Tuhan dimuliakan, dan seluruh anak-anak muda-Mu yang telah menyembah Engkau pada malam hari ini akan menikmati berkat-berkat daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau terus menyertai dimanapun kami berada. Dalam kami menjalani hidup ini, kami membutuhkan Tuhan untuk menjaga kami, melindungi kami, memelihara kami dengan kasih setia-Mu. Sehingga apapun yang kami lakukan, aktivitas-aktivitas yang kami lakukan, Tuhan selalu menjaga kami, menjauhkan kami dari segala hal-hal yang jahat, menjauhkan kami dari segala kuasa-kuasa kegelapan, menjauhkan kami dari segala orang-orang yang berniat jahat, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit. Lingkupilah kami dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami bisa beraktivitas dengan baik dan aman. Tuhan, kami juga mohon kiranya Engkau terus menuntun kami sebagai anak-anak muda-Mu. Ajarlah kami untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami untuk menyenangkan hati Tuhan dengan hidup kami. Kami menyadari ada banyak tantangan, ada banyak godaan, ada banyak rintangan yang mungkin kami hadapi ke depan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau selalu menolong kami. Engkau selalu bersama-sama dengan kami, memberikan kekuatan kepada kami. Biarlah Roh Kudus untuk terus menyertai hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Teman-teman yang sudah melayani Engkau pada malam hari ini, kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan terus memakai mereka dengan kuasa-Mu, dan mereka terus melakukan, mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami percaya hidup kami senantiasa ada dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa syukur kami untuk penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami pada malam hari ini. Dari awal sampai akhir semuanya berjalan dengan baik. Biarlah kami semua menikmati berkat Tuhan melalui ibadah ini. Dan kami akhiri ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Kami dari tim pelayanan mengucapkan selamat malam minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.